Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bu Wiwin, Bu Ani, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan skenario coaching super akademik, di mana di sini kita akan menjadi supervisor, coach dan coachee. Dan pada tahap 1 di sini berperan sebagai supervisor Bu Ani, coachnya Pak Doni atau saya sendiri, dan untuk coachingnya Bu Wiwin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai pada tahap 1 praobservasi, yaitu supervisor Bu Ani, coach Pak Doni, dan coachingnya Bu Wiwin. Kepadanya kami persilakan. Selamat pagi Pak Doni. Terima Selamat. kasih telah setuju untuk membantu kami dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini. Selamat pagi Bu Ani, saya senang bisa membantu. Bagaimana kami bisa mulai? Pertama-tama saya ingin Pak Doni tahu bahwa kita memiliki beberapa guru yang sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, tapi ada juga yang masih perlu bimbingan lebih lanjut lagi. Saya ingin Bapak berfokus pada satu guru ini, yaitu Ibu Wiwin, yang baru-baru ini mulai mencoba metode ini. Kami akan melakukannya bersama. Baik Bu Ani, saya akan memfokuskan perhatian pada Ibu Wiwin. Apakah ada informasi khusus yang perlu saya ketahui sebelum observasi ini? Ibu Wiwin mengajar di kelas 8 dan memiliki siswa dengan beragam tingkat kemampuan. Dia mencoba untuk memberikan materi yang berbeda kepada setiap siswa agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kami ingin memastikan bahwa dia melakukan ini dengan efektif dan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat. Baik Bu Ani, saya paham. Saya akan mencatat hal-hal tersebut dalam observasi saya. Setelah observasi, apa langkah selanjutnya? Setelah observasi, kami akan berkumpul kembali untuk membahas temuan Bapak. Saya akan beritahu Ibu Wiwin bahwa observasi akan dilakukan dan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari Bapak. Baik Bu Ani, bagus sekali. Setelah itu saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Wiwin dan bekerja sama untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Itu benar Pak Doni. Saya berharap dengan bantuan Bapak, Ibu Wiwin dapat meningkatkan praktik pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Bu Ani. Apakah ada hal lain yang perlu Bu Ani tambahkan? Itu saja untuk saat ini Pak Doni. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami sangat menghargai bantuan Bapak dalam upaya meningkatkan pembelajaran di sekolah ini. Sama-sama Bu Ani, saya senang dapat berkontribusi. Saya akan menunggu informasi lebih lanjut mengenai jadwal observasi. Kami akan memberitahu Pak Doni segera. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini?
Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Doni. Saya baik, terima kasih. Saya cukup gugup nih mengenai proses coaching ini Pak sebenarnya. Oh, tidak perlu gugup Bu Wiwin. Tujuan kita di sini adalah untuk mendukung perkembangan ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih efektif. Kita berada di sini untuk belajar bersama. Bagaimana perasaan ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi saat ini? Saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak, tetapi terkadang saya merasa kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan beragam kebutuhan siswa saya, dan saya ingin melakukannya lebih baik Pak. Baik, Bu Wiwin, itu adalah langkah awal yang baik. Bu Wiwin, pertama-tama mari kita bicarakan tentang pengalaman Ibu selama ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada contoh konkret yang ingin Ibu bagikan? Silakan, Bu. Iya Pak, ada. Misalnya saya mencoba memberikan tugas yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Tetapi saya merasa sulit untuk memastikan bahwa semua siswa saya itu benar-benar terlibat dan memahami materi yang saya ajarkan. Oke, Bu Wiwin, saya paham. Kita dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan ini. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran Ibu. Apa yang ingin Ibu capai dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa dalam kelas saya itu mendapatkan peluang yang sama untuk berhasil, terlepas dari tingkat kemampuan mereka. Saya ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja mandiri dan merasa percaya diri dalam pembelajaran. Baik, Bu Wiwin, tujuan yang sangat bagus sekali. Bu Wiwin, sekarang mari kita lihat beberapa solusi. Apakah ada ide yang Ibu miliki atau metode yang ingin Ibu coba dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah Ibu sebutkan tadi? Saya pikir saya perlu lebih mendalami kebutuhan individu siswa saya ya Pak, dan kemudian merancang pembelajaran yang sesuai. Mungkin saya juga perlu lebih fleksibel dalam pengaturan kelas. Mantap sekali, Bu Wiwin. Itu adalah langkah yang bagus. Kita dapat bekerja sama untuk mengembangkan rencana tindakan yang lebih spesifik. Bagaimana Ibu ingin memulai proses ini? Apakah Ibu ingin mencoba sesuatu dalam pembelajaran Bu Wiwin yang akan datang? Saya pikir saya akan mencoba merancang beberapa tugas yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan memberikan umpan balik lebih sering, Pak. Selain itu, saya ingin melihat bagaimana saya dapat memanfaatkan sumber daya tambahan, seperti materi pembelajaran yang berbeda misalnya. Itu adalah langkah awal yang bagus, Bu Wiwin. Saya sangat mendukung sekali Ibu dalam mengimplementasikan rencana ini dan memberikan umpan balik konstruktif selanjutnya. Kami juga akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan Ibu Wiwin. Terima kasih Pak Doni, saran dan masukan Bapak itu sangat membantu saya. Sama-sama, Bu Wiwin. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Ani. Saya ingin berbicara tentang hasil observasi yang baru saja kita lakukan bersama Ibu Wiwin. Selamat sore Pak Doni. Saya sangat menghargai kerja keras Bapak dalam membantu Ibu Wiwin. Bagaimana hasil observasi tersebut, Pak? Secara umum, observasi berjalan dengan baik. Saya melihat bahwa Ibu Wiwin mencoba berbagai pendekatan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan beberapa diantaranya berhasil. Namun ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Apa yang menjadi kekuatan Ibu Wiwin dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Salah satu kekuatan Ibu Wiwin adalah upayanya dalam mencoba berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Nah, beliau juga berusaha memberikan umpan balik yang positif kepada siswa. Beberapa siswa merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam pembelajaran. Sepertinya itu sudah bagus, Pak. Bagaimana dengan area yang perlu diperbaiki? Oke, salah satu area yang perlu perhatian lebih adalah pengelolaan waktu. Saya melihat bahwa Ibu Wiwin kadang-kadang menghabiskan terlalu banyak waktu pada kelompok tertentu, sehingga siswa lainnya kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Selain itu, saya menyarankan agar Ibu Wiwin lebih fokus pada penggunaan sumber daya tambahan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas pemahaman Bapak. Bagaimana rencana tindakan selanjutnya? Nah, kami telah merencanakan langkah-langkah selanjutnya bersama Ibu Wiwin. Saya akan membantu Ibu Wiwin dalam mengatur waktu secara lebih efektif dalam kelas. Saya juga akan bekerja sama dengannya untuk mengidentifikasi sumber daya tambahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu, Bu Ani. Wah, itu bagus sekali, Pak. Bagaimana jadwal pertemuan berikutnya? Baik, Bu Ani, saya telah menjadwalkan pertemuan follow up dengan Ibu Wiwin dalam 1 bulan ini untuk melihat perkembangannya. Saya juga akan tetap berkomunikasi dengannya melalui email dan pertemuan singkat untuk memberikan dukungan tambahan. Saya sangat menghargai upaya Bapak dalam membimbing Ibu Wiwin. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Baik Bu Ani, terima kasih. Kita semua berkomitmen untuk meningkatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini. Dan saya sangat senang bisa berkontribusi. Sekali lagi terima kasih Pak Doni. Sama-sama Bu Ani. Selamat pagi Bu Ani. Saya senang Ibu berinisiatif untuk memberikan coaching kepada murid yang mengalami kesulitan dengan nilai ulangannya. Sebelum kita mulai, bisa Ibu ceritakan apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini dan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Selamat pagi Bu Wiwin. Saya berharap bahwa melalui coaching ini saya dapat membantu murid saya meningkatkan pemahaman dan hasil ulangannya. Ada beberapa kompetensi khusus yang saya ingin kembangkan dalam proses ini. Saya ingin membantu murid saya untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat kemampuannya dalam belajar dan mengatasi rasa cemasnya saat ulangan. Oke, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya yang sangat jelas ini. Sekarang mari kita coba tetapkan indikator ketercapaian yang diinginkan untuk coaching ini. Bagaimana Ibu akan menilai keberhasilan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Tentu Bu Wiwin, indikator ketercapaian yang diinginkan adalah bahwa murid saya bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dia dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Oh, itu indikatornya sudah sangat baik ya Bu Ani. Dengan indikator ini, artinya kita dapat mengukur kemajuan murid secara konkret. Saya sangat mendukung upaya Ibu untuk membantu murid meningkatkan hasil ulangannya ini. Nanti jika ada dukungan tambahan yang Ibu butuhkan, jangan ragu ya untuk berbicara dengan saya. Semoga coaching ini berhasil ya Bu Ani. Terima kasih Bu Wiwin atas bantuannya. Selamat pagi Doni. Ibu dengar kamu memiliki kekhawatiran tentang nilai ulanganmu. Bagaimana Ibu bisa membantumu hari ini? Iya Ibu, saya bingung kenapa nilai ulangan saya selalu jelek ya.
Saya ingin benar-benar meningkatkan nilai saya nih. Baik Doni. Pertama-tama, mari kita tetapkan tujuan yang ingin kamu capai setelah percakapan ini. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu ingin peroleh dari pembicaraan kita hari ini? Iya Bu Ani, tujuannya adalah saya ingin mendapatkan nilai ulangan yang lebih baik Bu. Minimal B atau bahkan A. Oh, itu bagus sekali Doni. Sekarang coba kita lihat dan identifikasi bersama-sama apa yang mungkin menjadi penyebab nilai ulanganmu selalu jelek. Menurutmu ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil ulanganmu? Iya nih Bu Ani, saya merasa saya mungkin tidak cukup mempersiapkan diri dengan baik. Saya juga sering merasa cemas saat ulangan. Jadi saya pikir itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Gitu Bu, gimana ya? Terima kasih atas ya, terima kasih atas pemikiranmu yang jujur Doni. Sekarang coba kita lihat kita memiliki pemahaman tentang masalah utamamu. Langkah berikutnya adalah merencanakan tindakan yang akan membantu kamu mengatasi permasalahan ini. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengatasi kecemasan saat ulangan tidak? Iya Bu, saya pikir saya bisa mulai dengan membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan terperinci, materi yang akan saya pelajari juga. Selain itu, saya ingin mencoba beberapa teknik relaksasi sebelum ulangan untuk mengatasi kecemasan saya Bu. Itu adalah rencana aksi yang sangat bagus. Nah, selanjutnya, mari kita bicarakan tentang tanggung jawabmu dalam melakukan rencana. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu akan komitmen untuk melakukan perubahan ini? Saya pikir saya akan meminta dukungan dari orang tua saya dan teman-teman untuk menjaga agar saya tetap disiplin dalam jadwal belajar saya. Saya juga akan mencari sumber-sumber belajar tambahan jika diperlukan, Bu. Itu adalah tindakan yang sangat baik, Doni. Ibu sangat menghargai komitmenmu untuk meningkatkan nilai ulanganmu. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau berbicara dengan ibu ya. Jika ada hal lain yang kamu butuhkan di masa depan, kita bisa mencapai tujuanmu. Semangat, Doni. Baik, Bu Ani. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Ani. Hari ini saya ingin mendiskusikan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan dengan murid saya, Doni. Bagaimana menurut Ibu? Apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Selamat pagi, Bu Wiwin. Saya merasa coaching berjalan cukup baik, Bu. Saya berusaha mengikuti arta yang telah kita tetapkan, dan murid juga terlihat sangat berpartisipasi dalam sesi coaching. Oh, tuh bagus sekali, Bu Ani. Nah, sekarang udah dengar nih apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching, khususnya terkait dengan indikator ketercapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentu Bu Wiwin. Selama coaching, kami telah mencapai beberapa poin penting, yaitu berhasil menetapkan tujuan yang ingin dicapai murid. Setelah percakapan, murid ingin meningkatkan pemahaman dan hasil ulangannya, khususnya dalam hal identifikasi hambatan, keterampilan motivasi, manajemen waktu, dan teknik studi yang efektif. Wah, bagus itu. Sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu, apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya, saya mengajak murid untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat kemampuannya dalam belajar, seperti rasa cemas saat ulangan. Kami juga berhasil merumuskan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk membuat jadwal belajar yang teratur dan mencoba teknik relaksasi sebelum ulangan. Terakhir, saya mengajak murid untuk berkomitmen secara penuh untuk melaksanakan rencana aksinya. Wah, itu terdengar sangat positif sekali ya, Bu Ani. Tapi saya juga ingin memberitahu Anda bahwa selama observasi, saya melihat Ibu telah menjalankan peran sebagai coach dengan sangat baik. Bu Ani juga sudah memiliki kehadiran penuh
mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam permasalahan murid. Terima kasih Bu Wiwin. Saya sangat senang mendengar itu. Oh ya, terakhir Bu Ani, apa yang menurut Bu Ani perlu ditingkatkan untuk atau dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Setelah melihat hasil coaching hari ini, saya merasa perlu lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memfasilitasi perencanaan tindakan yang lebih konkret dan terukur bersama murid saya. Saya juga akan terus bekerja pada kemampuan mendengarkan aktif saya. Terima kasih atas pemikiran Bu Ani. Saya yakin Ibu akan terus berkembang sebagai seorang coach yang sangat efektif. Saya akan memberikan dukungan penuh kepada Ibu dalam upaya ini. Semoga coaching ini membantu murid dalam mencapai tujuannya ya Bu. Terima kasih atas kerja keras Ibu nih. Terima kasih Bu Wiwin atas dukungannya. Saya berkomitmen untuk terus membantu murid dan meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang coach. Kita foto bersama dulu yuk. Oke, siap. Kita foto ya. Buat dokumentasi. Belum kelihatan gambar ya, sebentar ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya izin semua pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.